Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi di rumah aja. Semoga dalam keadaan sehat ya. Semangat kembali hadir. Aku kembali lagi nih untuk teman-teman yang mudah-mudahan juga masih mempunyai cita-cita untuk berbahagia dunia akhirat. Sama-sama kita juga saling mendoakan ya. Saling mendoakan untuk rezekinya, kesehatannya, cita-citanya, karirnya, dan lain sebagainya. Nah, aku balik lagi. Kenapa sempat hilang kemarin dari peredaran YouTube? Sebenarnya aku udah buat beberapa video masalah MC, masalah tentang radio juga, tentang kenapa aku ya sempat depresi. Wow. Tapi karena aku sebenarnya lupa, bukan nggak sempat, tapi lupa ngedit, ya udah, jadi kayaknya nanti aja padahal sebenarnya bisa, gitu. Terus karena waktu itu aku juga dikabarkan Tamara nikah ya. Sebenarnya alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah udah nikah, tapi alhamdulillah semoga nanti segera Allah tetapkan waktunya untuk mempunyai kekasih yang halal yang membimbing dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kemarin itu juga kenapa aku nggak update di video YouTube, aku update juga di Instagram, WA, dan juga Facebook serta Twitter dengan quote-quote yang ada yang baper dan mengajak kebaikan. Tapi video-video yang aku buat di YouTube itu yang rencananya mau ngedit gak jadi. Nah, itu kenapa? Karena aku lagi mempersiapkan untuk tes CPNS. Ini pertama kalinya aku daftar CPNS tahun 2019 ya. Daftarnya tahun 2019 dan ujiannya tahun 2020 pada tanggal 29 kalau nggak salah, 29 atau 30 ya. Pokoknya tanggal 29 30 itu Januari aku melaksanakan ujian SKD di Jakarta, dan itu tepatnya di BKN ya, langsung di pusatnya, karena aku ngambil ngambil formasi penyiaran atau peranata siaran di RRI. Nah, RRI mananya nanti aja. Nah, jadi waktu itu aku udah buat video juga, malah aku udah buat video aku rencananya mau ngapain aja kegiatannya setelah wisuda, atau banyaklah kerjaan-kerjaan, antara aku kenapa nggak pilih HRD, pokoknya banyak sekali yang aku buat video, tapi aku lagi-lagi lupa ngeditnya. Ya udah, mubazir dong. Nah, karena itu nanti aja deh, aku mundur dulu setelah ujian SKD. Nah, setelah ujian SKD ternyata masih banyak waktunya tuh, sebulan menjelang SKB. SKB itu pengumumannya aja tanggal 23 Maret, tepat pada hari ulang tahun aku. Udah ada yang ngucapin. Jadi kemarin itu udah pengumuman, alhamdulillah. Setelah SKD CPNS, aku juga termasuk salah satu peserta yang bisa masuk ke SKB, alhamdulillahirobbilalamin, dengan nilai yang tidak terlalu tinggi, antara 372 entah 327 gitu, pokoknya antara itu. Jadi alhamdulillah masuk ke sana, dan itu rasanya senang banget ya, senang juga karena aku kan daftar CPNS-nya itu hari terakhir, entah hari H-1 gitu loh. Bener, itu aku nggak ada ngerencanain ke formasi itu, tapi aku daftar aja ke situ. Nah, masalahnya teman-teman mau nanya nanti gimana bisa lulus SKD, dan di sana bagaimana aja peraturan dan ya mungkin pengalaman aku selama SKD, nanti boleh komen di bawah ya, next video. Habis itu aku udah bersiapkan nih untuk SKB, mau buat YouTube lagi nih, tapi ternyata kirain bakal April itu akan ujian SKB, ternyata kagak cuy. Jadi nggak ujian SKB, ya udah deh, videonya gak buat, aku juga bakal nggak ada kerjaan ya di radio. Berhubung PSBB ya, Pekanbaru, jadi untuk jadwal siarannya lebih disedikitkan gitu. Jadi beberapa penyiar di Pekanbaru itu digabung semuanya dan jadi satu studio. Jadi yang lainnya itu relay pro 1 gitu. Jadi penyiar itu
otomatis banyak dong gitu, dari 3 studio kan. Nah jadi sedikit jadi siarannya. Nah terus aku baru pulang siaran dari RTV kemarin. Kenapa gitu? Kenapa kok bisa jadi sampai ke RTV gitu? Aduh, panjang sih ceritanya. Jadi aku dulu tuh kalau misalnya masalah TVan mah dari kecil nggak ada. Cuman aku SMA dulu pernah tulis di live mapping aku, kayak aku yang nggak tahu itu kayak terlintas aja apa yang mau aku inginkan, kemana aku mau pergi, ke mana cita-cita aku, dan apa aja yang ingin aku beli aku tulis. Jadi waktu itu aku udah pernah nulis reporter. Aku tuh nggak tahu gitu kalau misalnya host itu adalah presenter itu, pokoknya di TV itu berhubungan dengan masalah reporter TV gitu. Aku nggak tahu, jadi aku buat aja MC, buat aja host, buat aja aku ke Jepang, ke Amerika, Paris, Mekah, haji 2 kali dengan semua cita-cita aku, dengan semua keinginan aku, dengan mau beli rumah berapa, tanah, lahan, sebagainya, mau bangun masjid, sebagainya. Pokoknya keinginan aku, mau bangun pesantren dengan gratis. Nah itu aku pengen juga, jadi aku tulis. Dan ternyata nggak tahu kenapa tahun 2016 itu dipertemukan dengan salah satu presenter Bengkulu, namanya Kak Kana, di Aceh. Jadi aku ketemu di sana, ternyata dia itu seorang mahasiswa yang jadi presenter ataupun jadi host di salah satu TV di Bengkulu. Dan aku bangga banget dong ketemu dan satu kamar sama beliau. Ya udah, aku sharing dan tertarik dan ya udah, aku kalau misalnya ada news presenter gitu kayak news anchor, nah aku liatin. Dan 2017 kembali lagi ketemu sama presenter Kak Sufi. Nah itu di RTV. Waktu itu dia belum pakai hijab, jadi aku rencananya mau ikut juga, tapi di sana kan harus nggak boleh pakai hijab waktu itu ya. Jadi udah aku urungkan karena memang lebih baik ya udah nggak usah gitu daripada harus buka hijab. Nah abis itu ternyata 2018 ada juga beberapa ikut kayak apa ya, rekrutmen TV. Ya sama lagi harus lepas hijab. Kamu diterima tapi lepas hijab, dan ya udah nggak lagi. Nah aku selalu aja dan ngerasain jadi freelance-nya penyiar RRI Pekanbaru dari Pro 2, dari Pro 1, nikmatin MC, nikmatin jadi HRD, wow. Nikmatin semua kerjaan yang aku punya, dan aku ngerasa kayak ya udah nggak masalah gitu. Memang aku punya tanggung jawab untuk membayar rumah, membayar ini itu dan sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi aku percaya gitu, dengan kita menekuni hobi ataupun kerjaan yang kita sukai dengan ikhlas, dengan semangat, dengan bener-bener lillahi ta'ala gitu, maksudnya itu bakal ada keberkahan sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kayak sekarang aku kerjakan, yang penting aku amanah, aku kerjakan dengan baik, aku berusaha, walaupun nanti mana tahu ada yang gak amanah kan, mana tahu ada di hadapan teman semua aku pernah gak amanah, dan itu mohon maaf, tapi aku berusaha untuk seamanah mungkin untuk pekerjaan itu. Dan yep, kembali lagi kemarin itu dipanggil oleh RTV. Nah pertama itu aku disuruh bawa ibaratnya kayak tandem untuk bursa niaga. Nah teman-teman pasti tahu, kalau misalnya pengen tahu bursa niaga itu apa, harus nonton RTV. Tapi aku belum sempat juga buat video itu jadi aku harus buat video tentang cara penjualan supaya bisa meyakinkan pemirsa di televisi. Tapi aku nggak sempat juga, dan ternyata waktu itu untuk pengisi suara kan ada TV ada berita, dan itu ada suara pengisi suaranya atau dabernya ya untuk berita. Dan aku tiba-tiba diberitahu bisa nggak untuk pengisi suara, dan harus dicoba dulu beberapa kali, dicocokin dulu karena di radio dengan TV itu beda banget. Untuk di TV kita tidak terlalu banyak untuk menjelaskan sesuatu karena udah ada visual. Nah kalau di radio itu beratnya karena kita harus bagaimana menggambarkan sesuatu agar bisa dipahami oleh
masyarakat atau pendengar gitu, karena kita kan nggak punya visualnya. Nah itu tantangannya di radio. Kalau di TV ini tantangannya walaupun seorang daber nggak tahu siapa, tapi tetap aja intonasinya perlu. Jadi aku belajar terlebih dahulu beberapa kali untuk sebelum rekaman. Habis rekaman aku baca, next aku kasih videonya bagaimana aku pengisi suara di RTV untuk berita. Aku liatin dari awal sampai akhir, cara, dimana, dan kapan, berapa lembar. Itu aku nggak nyangka banget, bener. Kalau di radio itu info Riau untuk 1 jam, 1,5 jam berita, walaupun itu emang nggak ada jeda, nggak ada iklan sama sekali, tapi kita baca cukup paling banyak itu 22 berita, dan itu cuman atas leadnya aja, jadi kopnya aja kan, atasnya aja gitu. Jadi kan ada presenter, sama lah kayak kita presenternya gitu kan. Itu aku yang pernah ngerasain. Aku pernah baca berita yang memang kayak insert actuality-nya itu waktu itu cuma paling 5 berita, jadi aku nggak terlalu ngos-ngosan. Nah kalau di RTV atau di RTV ini memang paketan, jadi untuk Detak Riau siang, malam, sama terkini itu udah dirangkum semuanya untuk sore. Jadi sore itu aku pernah sekitar 40-an berita dalam 2 jam. Belum salahnya, belum napasnya, belum kayak keseleo lidah, bibir, gigi, itu belum lagi. Atau belum mungkin namanya itu ditulis berbeda, kayak Nur Jadin gitu kan, DJ. Nah itu harus diwanti lagi. Lebih baik kita tanya pengucapannya seperti apa biasanya. Kadang bener kita sampaikan, tapi pengucapan yang biasa diucapkan orang berbeda gitu. Jadi kayak Muhammad Zaini misalnya kan. Nah kalau misalnya orang biasanya bilangnya M Zaini biar lebih dikenal, jadi kita bacanya M Zaini gitu, sesuai dengan, bukan Muhammad Zaini. Jadi itu yang harus lebih kita kuasai lagi gitu. Itu jadi daber. Abis itu ternyata itulah, kalau misalnya kita beberapa kali pernah jadi daber, terus kita pernah dilihat, jadi aku pernah dilihat oleh pimpinan redaksinya, Pinred. Jadi waktu itu tiba-tiba ada salah satu presenter itu nggak bisa masuk besoknya. Sebenarnya presenter lain ada, cuman aku dikasih kesempatan untuk bisa turun. Ya otomatis dulu aku udah pernah lihat orang jadi presenter kan di RTV. Jadi aku kayak kepo aja lihat mereka gimana gesturnya, gimana cara bawa ininya, laptopnya dan lain sebagainya. Jadi disitulah aku tiba-tiba langsung turun ke Detak Riau siang. Itu jantung aku tuh bergetar. Udah pernah bawa acara TV, tapi nggak segemetar itu, karena ini kan berita dan itu banyak yang tonton gitu. Walaupun untuk cakupannya Provinsi Riau, tapi bagi aku itu adalah satu amanah yang harus aku lakukan dengan baik sekali gitu. Ya udah, akhirnya aku bisa melewati hari pertama menjadi news presenter di Detak Riau siang. Dan akhirnya tahu nggak sih, setelah itu aku tuh berkelanjutan menjadi news presenter sampailah hari ini. Dan ini pun aku baru beres-beres rumah, mau rebahan sebentar, mau lihat video-video yang menemani aku rebahan ya. Tapi ternyata, atau film-film, tapi ternyata ada salah satu presenter juga yang mengalami suatu hal dan kendala. Ya akhirnya Pimret mempercayakan aku yang harus siap siaga untuk turun pada Detak Riau siang dan Detak Riau malam. Nah itu aja mungkin ya, buat teman-teman, aku cerita curhat sedikit kenapa aku bisa hilang dari peredaran YouTube dan juga kenapa bisa di TV. Buat teman-teman yang mau nanya CPNS SKD kemarin, gimana aku cara belajarnya sampai bisa lulus, ya mudah-mudahan mimpi lulus ya menjadi CPNS tahun 2019, amin. Habis itu kenapa aku bisa di TV, banyak banget sih yang mungkin teman-teman bisa tanya. Ada kemarin DM nanya MC dan sebagainya, dan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.